Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih hening Assalamualaikum ya. Ya, warahmatullahi mudah-mudahan wabarakatuh. menjawab. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur sekali saya bisa bergabung bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan penyelia halal ya di batch ke-24. Salawat dan salam tak lupa semoga tetap tercurahkan bagi Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Baik Bapak Ibu, karena ini waktunya hanya 2 jam, sedangkan SJPH itu sangat banyak ya materinya. Mudah-mudahan bisa nutut nanti. Saya mohon untuk fokus karena ini sudah hari-hari jam-jam terakhir ya, mungkin lebih lelah ya. Baik yang mungkin mau sholat, silahkan izin untuk bisa sholat dan segera kembali. Sebelum saya mulai, boleh untuk lebih semangat saya buka dengan pantun ya. Boleh minta cakepnya, Bapak Ibu? Boleh Bu. Boleh, Bu. Boleh, Kita Bu. serius tapi santai, santai tapi serius ya. Serius, serius, Insya Bu, Allah serius. sudah Bapak Ibu keluarkan hari ini tenaga, energi, biaya itu ya akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah karena menuntut ilmu adalah ya, mencari ilmu itu wajib ya hukumnya ya. Jadi bukan sunnah lagi tapi wajib. Insya Allah apa yang kita laksanakan hari ini akan mendapat keridhaan Allah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Ya, saya buka dengan pantun dulu biar lebih semangat. Membuka laptop ikut pelatihan. Cakep. Cakep. Lapar, sediakan makanan. Cakep. Cakep. Penyelia halal memang melelahkan, namun semangat harus terus dipertahankan. Semangat. Ya, Iya Ibu. ya siap ya. Jangan sampai lelah untuk mencari ilmu, karena ilmu itu adalah Siap. wajib, gitu ya. Apalagi ini ilmu tentang eh, yang berhubungan dengan keislaman nih. Insya Allah akan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan keluarga. Ya, ini kita akan membahas tentang satu materi, yaitu sistem jaminan produk halal, atau yang kita kenal dengan istilahnya SJPH. Sebentar saya ini biar nggak mati ya di jalan ya. Saya dulu. SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Untuk SJPH ini adalah hal yang sangat penting, merupakan pengetahuan yang harus kita pahami sebagai stakeholder yang bekerja di bidang halal gitu ya. Karena sebagai penyelia halal ini merupakan panduan pedoman bagi Bapak Ibu untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang diproduksi itu tetap halal gitu ya. Ini adalah panduan, ini adalah pedomannya. SJPH. Dan kemudian untuk auditor halal, ini merupakan juga referensi, panduan, pedoman dalam melakukan pemeriksaan, melakukan audit terhadap penerapan penjaminan produk halal di tempat pelaku usaha. Di tempat SPBG Bapak Ibu, jika misalnya nanti auditor halal menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian, maka itu akan jadi temuan. Jika semuanya sesuai, maka itu sesuainya dengan apa? Dengan sistem jaminan produk halal. Mungkin perlu saya refresh dulu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam prinsip sertifikasi halal. Kalau dalam sertifikasi halal di Indonesia itu didasarkan pada ketelusuran. Artinya mulai dari hulu sampai hilir itu harus berstandar halal. Dari mulai penyiapan bahan sampai penyajian itu harus berstandar halal. Jadi tidak berdasarkan end product saja, tidak berdasarkan produk akhir saja. Mungkin di negara lain masih berdasarkan produk akhir, tapi kalau di negara kita itu adalah berdasarkan ketelusuran. Jadi semua proses harus berstandar halal. Jadi 3 hal yang harus kita pastikan. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan dalam produksi itu adalah halal. Halal semuanya dibuktikan dengan sertifikat halal dari bahan. Kemudian yang kedua,
Setelah bahan kita sediakan itu sudah halal, maka kita harus pastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun najis terhadap produk. Kontaminasi dari bahan haram maupun najis ini itu bisa berasal dari bukan hanya bahannya, tapi dari peralatan produksinya, bisa dari pekerjanya, bisa dari lingkungan produksinya. Ya, jadi itu semua yang menjadi sebab kontaminasi. Kontaminasinya yang perlu kita hindari terkait substansi halal adalah bahan haram maupun najis. Jadi kalau ada istilahnya najis, ada istilahnya ada namanya mutanajis. Mutanajis itu adalah bahan yang halal, bahan yang suci, tapi terkena najis, terkontaminasi najis, sehingga menjadi namanya mutanajis. Nah, mutanajis ini yang harus kita hindari, gitu ya. Dan yang ketiga, setelah kita pastikan bahannya semua halal, dalam proses produksi kita pastikan tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Yang paling penting adalah kita harus pastikan proses produksi ini dapat berjalan dengan baik, dengan konsisten, berkesinambungan, harus istiqomah dijalankan. Seperti itu. Oleh karena itu, perlu kita menerapkan sebuah sistem. Sistem yang akan menjadi pedoman, yang akan menjadi panduan kita dalam penerapan penjaminan produk halal bahwa kita menghasilkan MBG ini sudah memang halal sesuai dengan rencana yang kita sudah susun gitu ya, yang sudah sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah, secara definisi dalam regulasi, sistem jaminan produk halal atau SJPH ini merupakan pendekatan yang sistematis. Jadi ini merupakan pendekatan yang teratur, tersistematis gitu ya, yang kemudian terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan satu dengan yang lain, yang ini disusun untuk apa? Untuk diterapkan dan untuk dipelihara. Dengan caranya mengidentifikasi bahan, mengidentifikasi kontaminasi, baik itu terhadap bahannya, pada proses produksinya, pada produknya, pada sumber dayanya, dan juga pada prosedurnya. Hal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal kita sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Jadi jangan salah ya Bapak Ibu ya. Sekarang ada namanya badan yaitu BPJPH yang merupakan badan dari lembaga dari pemerintah yang ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Bukan lagi Majelis Ulama Indonesia atau mungkin yang dulu ya mungkin LP POM MUI itu merupakan salah satu LPH lembaga pemeriksa halal. Jadi sekarang ada namanya BPJPH, ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Kalau dulu masih eselon 1 gitu ya, di bawah Kementerian Agama, sekarang sudah bertanggung jawab langsung kepada Presiden, jadi berada di bawah Presiden. Nah, SJPH ini Bapak Ibu, SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal ini tentunya harus diterapkan karena merupakan persyaratan wajib ya, syarat wajib dalam proses sertifikasi halal. Jadi maksud tujuan kenapa harus diterapkan Bu di SPPG saya SJPH, tentu Bapak Ibu kan akan melakukan proses sertifikasi halal. Maka syarat wajibnya adalah harus menerapkan SJPH di tempat Bapak Ibu di SPPG Bapak Ibu. Karena ini penerapannya untuk menjamin kehalalan produk yang Bapak Ibu produksi, untuk menjaga kesinambungan proses produk halalnya itu sudah berjalan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu ya. Nah, SJPH ini Bapak Ibu sifatnya wajib. Wajib diterapkan, harus diterapkan oleh semua pelaku usaha untuk menjaga konsistensi produksinya selama masa berlaku sertifikat halal. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin sudah ada yang sudah dijelaskan ya, atau mungkin sudah lebih dulu tahu Bapak Ibu, masa berlaku sertifikat halal di Indonesia itu berapa lama? Tahun, Bu. Tahun, Bu. Berapa? Belum tahu. Belum Lima tahu. tahun. 5 tahun. 5 tahun? Ada yang menjawab lain? 3 tahun. 3 tahun? Pastinya berapa sudah pasnya?
1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Tidak Aduh, cepat sekali, terbatas. Pak. Biasanya Nanti 5 5 tahun. tahun. Periodenya 5 periode tahun. biasanya. Oh, begitu ya. Oke, Seumur hidup, Bu, oke. seumur hidup. Tidak Oh, ada yang terbatas. seumur hidup. Selamanya. Seumur hidup. Selamanya. Seumur hidup. Seumur Oke, ya. hidup Yang selama menjawab tidak ada yang terakhir. perubahan. 4 Tidak tahun. terbatas, tidak Selamanya. terbatas. Lamanya 4 bulan Seumur tidak ada hidup, Bu, perubahan. selagi tidak Baik. ada bahan yang Nah, berubah setelah yang didaftarkan. oke, siap. Baik, yang terakhir yang menjawab itu yang benar. Ya, tepuk tangan yuk. Siapa tadi saya tidak lihat karena 100 orang ya. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan ya kalau dulu itu masa berlaku sertifikat halal 2 tahun. Kemudian berubah ada regulasi yang baru di Undang-Undang 33 2014 berubah menjadi 4 tahun. Jadi 4 tahun harus sertifikasi ulang. Nah setelah itu ada regulasi yang terbaru lagi di Undang-Undang Nomor 6 2023 dan diperkuat dengan PP Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa sertifikat halal tetap berlaku. Artinya eh, sepanjang masa gitu ya, seumur hidup. Tapi ada syaratnya, yaitu sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan yang pertama dan atau perubahan proses produk halalnya. Jadi, kalau misalnya ada perubahan salah satu, apakah itu bahannya ataukah itu prosesnya, maka harus dilaporkan. Kalau misalnya berubah kedua-duanya, dan apalagi harus segera dilaporkan. Kalau misalnya pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal, bagaimana Bu? Ketika akan ada perubahan komposisi bahan atau proses gitu ya, wajib memperbaharui, wajib dilaporkan sertifikat halalnya, termasuk jika ada pengembangan produk pada jenis produk yang sudah didaftarkan sertifikat halalnya, sudah tercantum di sertifikat halal dari SPPG Bapak Ibu, misalnya ada pengembangan produk baru, maka harus segera dilaporkan untuk kemudian diajukan kembali sertifikat halalnya. Nah, kalau misalnya ada nih yang beralasan gitu ya, Bu, saya sudah membuat kemasan nih ribuan gitu ya, ada perubahan bahan. Nanti kalau didaftarkan kembali sertifikat halal, nah yang ada di kemasan saya nanti udah berubah nih logonya atau labelnya gimana Bu? Itu bukan alasan lagi karena jika ada pengembangan itu nomor sertifikat halal tidak akan berubah gitu ya. Nanti hanya di lampirannya saja yang akan ditambahkan. Ada varian baru gitu. Seperti itu. Jadi pengajuannya nanti melalui namanya SIHalal, Sistem Informasi Halal yang dikelola oleh BPJPH. Itu ya. Jadi itu terkait masa berlaku sertifikat halal. Ini kita fokus di sini. Bapak Ibu karena waktunya terbatas 2 jam saja ya. Nanti pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau nanti saya akan buka di pertengahan sesi, gitu ya, supaya nanti materinya selesai. Dan jangan lupa raise hand dulu kalau mau bertanya. Baik, ini adalah struktur sistem jaminan produk halal sesuai dengan Kepkaban keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kepkaban 20 nomor 20 tahun 2023, yaitu yang pertama ada pendahuluan, ada ruang lingkup, ada istilah dan definisi, dan bagian yang keempat adalah azas SJPH. Dan bagian yang kelima yang akan kita bahas tuntas adalah bagian terkait kriteria. Bagian 5 kriteria yang juga terdiri dari 5. 5 itu apa saja? Yang pertama, bagian kriteria komitmen dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang ketiga, bagaimana terkait produknya. Dan yang kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Kemudian bagian yang terakhir, terkait struktur SJPH adalah informasi terdokumentasi. Nah, seperti juga tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yai ya, bahwa kita sebagai manusia sudah diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168 bahwa kita harus makan makanan halal dan baik, halal dan thayyib gitu ya. Dan janganlah kita menuruti langkah-langkah setan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah dengan menerapkan SJPH dengan baik di SPPG Bapak Ibu, MBG yang diproduksi oleh Bapak Ibu itu akan halal dan akan baik, akan
toyib gitu ya. Jadi halal dan toyib itu saling terkait. Dan ini juga diperkuat dengan aturan pemerintah di PP 42 tahun 2024 bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha itu wajib menerapkan SJPH. Jadi SJPH ini merupakan sistem yang menjadi panduan kita bagaimana kita bisa menjamin produk kita itu terus konsisten kehalalannya. Ruang lingkup ada 4 ya. Jadi SJPH itu menetapkan semua syarat pada setiap tahapan proses, mulai dari penyediaan bahan, pengolahannya bagaimana, penyimpanannya seperti apa, pengemasan, pendistribusian, penjualan, sampai penyajiannya itu seperti apa, itu ditetapkan syaratnya oleh SJPH. Ya, yang terdiri dari 5 kriteria yang nanti juga akan dipersyaratkan. Nah, untuk SJPH tentu berlaku untuk semua kategori produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu berupa barang maupun jasa. Jadi kalau produknya Bapak Ibu itu masuk dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal, ada di KMA, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 2021, ataupun di KMA 944 2024, maka produk Bapak Ibu wajib disertifikasi halal kecuali Bapak Ibu itu memproduksi produk yang tidak ada dalam daftar kategori produk yang wajib bersertifikat halal, tidak ada di KMA 748 atau tidak ada di KMA 944, itu tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Dan ini berlaku untuk semua kategori pelaku usaha, baik itu skala usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar, ya, tergantung kategori produknya. Nah, Bapak Ibu, apa sih produk itu gitu ya. Jadi kalau di Undang-Undang 33 2014 kan sudah jelas dinyatakan bahwa semua produk yang beredar, dipasarkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Produk ini ada 2 kategori, yaitu produk berupa barang, ada wujudnya, dan produk berupa jasa. Jasa ini berupa layanan. Nah, yang masuk kategori barang itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini pasti ya, makanan dan minuman itu malah kategori yang pentahapan yang pertama yang wajib sertifikasi halal. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak sudah di sekitar kita produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika. Tapi ternyata tidak semuanya terkena kewajiban sertifikat halal. Yang apa saja, Bu, yang terkena kewajiban sertifikat halal? Produk yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Misalnya produk kimiawi, produk kimiawinya resin, penukar ion, arang aktif itu ya. Kenapa kok wajib sertifikat halal? Karena ternyata produk ini, ya, produk kimiawi ini itu dipakai untuk membuat air minum dalam kemasan sebagai filterisasinya. Gitu ya, untuk bahan filternya. Nah, maka terkena kewajiban sertifikat halal. Ada lagi kalau produk biologi, ada vaksin, nah, ada hubungannya dengan obat, atau yang ada hubungannya dengan makanan, misalnya produk biologi ragi, apakah itu ragi tempe, ragi roti, itu ya, ragi tape. Nah, ini juga terkena kewajiban sertifikat halal. Kalau produk rekayasa genetika, misalnya rekombinan DNA, transplantasi sel punca, itu juga terkena kewajiban sertifikat halal karena ada hubungannya dengan obat. Nah, yang ketiga yang terkait dengan barang itu ada namanya barang gunaan. Apa sih itu barang gunaan? Barang gunaan itu adalah barang yang dipakai, digunakan, dan kita manfaatkan. Banyak ya, saya menggunakan baju gitu ya. Kemudian saya memakai gelang, saya menggunakan jam tangan. Nah, itu kan barang gunaan semuanya ini. Tapi ternyata tidak semua barang gunaan itu terkena kewajiban sertifikat halal, gitu ya. Tapi ketentuannya adalah barang gunaan ini adalah barang yang hanya berasal atau mengandung unsur hewan saja. Kira-kira apa nih contohnya Bapak Ibu? Barang gunaan yang kita pakai, kita gunakan, kita manfaatkan, yang berasal atau mengandung unsur hewan. Contohnya apa nih? Tas kulit, Tas tas Sabun. kulit, kulit, oke. jam Apalagi? tangan, jam tangan kulit,
Iya, Kuas. jam tangan kulit Iya kuas. nggak sih? Nah, yang ada hubungannya dengan Bapak Ibu nih, kuas mungkin ya, kuas kue, kuas bakaran untuk bakar ayam. Nah, hati-hati. Kalau misalnya memang ada unsur hewannya, ya pilih yang ada sertifikat halal. Tapi kalau misalnya ingin aman, nggak ketemu nih Bu, apa kuas yang ada sertifikat halalnya, pakai yang berbahan sintetis, tidak ada unsur hewannya. Caranya gimana? Ya dibakar. Bakar kalau misalnya memang baunya nggak bau rambut, ya berarti itu dari sintetis aman, ya. Was lukis itu dari sintetis biasanya. Oke, itu ya. Jadi tidak semuanya. Yang terkait jasa nih, jasa apa saja nih yang diatur untuk terkena kewajiban sertifikat halal mulai dari jasa penyembelihan. Jadi kalau di RPH, rumah potong hewan atau RPU, rumah potong unggas, itu biasanya mereka nggak menyembelih hewannya sendiri, tapi menyembelih hewan dari orang lain, dibawa ke RPH, RPU untuk disembelihkan. Maka itu dinamakan jasa penyembelihan. Ini juga pentahapan wajib sertifikat halal yang pertama. Ya, wajib SH untuk pentahapan yang pertama itu jasa sembelihan. Kemudian ada jasa pengolahan, jasa penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Ketentuannya adalah jasa ini yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh jasa pendistribusian, kalau ada jasa logistik yang hanya mengangkut semen, ya, atau mengangkut elektronik, alat elektronik saja. Itu karena tidak ada hubungannya dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, ya tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau misalnya jasa logistik ini kemudian mengangkut sabun, mengangkut lotion, shampoo, karena ada hubungannya dengan kosmetik, maka wajib sertifikat halal. Gitu ya, apalagi nanti mengangkut obat atau makanan minuman. Seperti itu. Nah, ini ada bagian yang ketiga, istilah dan definisi, nanti bisa dibaca-baca kembali ya, Bapak Ibu ya. Yang perlu saya garis bawahi ini ya, terkait istilah Homer. Homer ini adalah minuman beralkohol. Definisinya, setiap minuman yang memabukkan. Jadi kalau ada minuman yang ini mengandung alkohol dan ini tujuannya adalah memabukkan, itu tergolong Homer atau minuman keras. Beda dengan minuman yang mengandung alkohol tapi tujuannya tidak untuk memabukkan. Contoh, misalnya yogurt. Yogurt itu kan fermentasi ya, fermentasi, minuman fermentasi. Pasti di hasil akhirnya ada kandungan alkoholnya. Ini bukan termasuk homer, karena tujuannya tidak untuk memabukkan. Nah, untuk minuman yang mengandung alkohol yang bukan homer, itu ada batasannya. Batas toleransi atau batas syarat untuk minuman yang mengandung alkohol. Kira-kira berapa? Ada yang tahu? 5%. Betul. Jadi kurang dari 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memproduksi yogurt sendiri, kemudian mau akan disertifikasikan halal, didaftarkan sertifikat halal, maka nanti hasil akhir dari produk yogurt Bapak Ibu akan diambil sampelnya nih oleh auditor halal yang mengaudit, yang untuk dilabkan untuk diketahui berapa kadar alkohol pada produk akhir. Jika di bawah 0,5% itu aman. Ya, oke. Kalau untuk bahan-bahan lain, ya kita harus pastikan ya, jangan sampai menggunakan yang itu merupakan homer. Misalnya nih, ada rum. Rum itu kategori homer, jadi tidak ada batas toleransi penggunaannya, karena itu adalah homer, gitu ya. Ada mungkin kalau dari Korea namanya soju dan seterusnya, gitu ya. Jadi kita harus apa? Perhatikan ini. Ini ada azas ada 7 ya, kita lewati saja. Nah, kita sampai ke kriteria nih. Ini yang paling penting. Mohon fokus. Jadi Bapak Ibu, saya tekankan kembali bahwa Bapak Ibu nih kadang yang alumni yang beberapa waktu yang lalu sering salah. Ketika sudah lulus nanti nanya, Bu, kapan sertifikat SPP halal sertifikat halal SPPG saya keluar? Jadi untuk mendapatkan sertifikat halal itu bukan dengan hanya mengikuti pelatihan ini.
Pelatihan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat penyelia halal jika Bapak Ibu dinyatakan lulus. Nah, sertifikat pelatihan penyelia halal inilah yang akan dipakai untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal di BPJPH melalui Si Halal. Jadi secara online, gitu ya. Bukan kemudian setelah lulus akan mendapatkan sertifikat halal, tidak. Tahapannya adalah Bapak Ibu mendaftar dulu di Si Halal, kemudian akan upload beberapa dokumen gitu ya. Kemudian verifikator dari BPJPH akan memverifikasi dokumen dari Bapak Ibu. Jika misalnya sudah sesuai maka akan lanjut. Jika belum sesuai bagaimana ya dikembalikan lagi untuk kemudian diperbaiki. Kalau sudah oke, maka akan ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Singkatnya, nanti ketika Bapak Ibu sudah membayar, ya, membayar biaya yang sudah dikeluarkan invoice-nya oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang sudah Bapak Ibu tunjuk, ya, sudah dipilih, misalnya pilih Sukovindo gitu ya, maka Bapak Ibu akan membayar invoice yang sudah dikeluarkan tadi, kemudian diverifikasi pembayarannya oleh BPJPH. Setelah itu barulah LPH Sukovindo ini yang akan melaksanakan audit di tempat SPPG Bapak Ibu. Itu ya. Nah, yang diaudit, yang diperiksa apa nih Bu ketika proses pemeriksaan audit halal? Yang akan diperiksa adalah implementasi 5 kriteria ini yang ada di layar. Oke, jadi implementasi 5 kriteria SJPH akan dinilai. Jika memang sudah sesuai, lanjut proses sertifikasi halalnya. Jika dinyatakan ada ketidaksesuaian, maka itu akan berhenti dulu untuk dilakukan tindakan perbaikan. Ada temuannya, maka ada tindakan perbaikannya yang harus diperbaiki oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jelas ya, setelah itu laporan dari audit halal dari LPH tadi akan disampaikan ke sidang komisi fatwa di MUI untuk dikeluarkan ketetapan fatwanya. Nah, kalau ketetapan fatwa sudah keluar secara tertulis, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal SPPG Bapak Ibu. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Jelas nggak ini? Ya, jangan sampai nanya lagi ya, sertifikat halal saya sudah keluar belum? Gas. Ya, prosesnya panjang. Jadi apa yang harus diperhatikan nih sebelum proses audit halal dari Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH? Bapak Ibu harus terapkan 5 kriteria SJPH ini dengan baik sesuai ketentuan. 5 kriteria seperti rukun Islam. Ya, saya analogikan ini supaya Bapak Ibu ingat nih. Ada 5 rukun Islam. Apalagi yang 5 jumlahnya Bapak Ibu? Pancasila. Pancasila. Apalagi nih? Panca Sholat, Indra. ya, sholat wajib 5 waktu. Ya, balonku ada 5. 5, betul. Nah, Pati. kriteria SJPH juga ada 5. Apa Nah, saja? Yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Kemudian bahan, ya bahan apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu diatur di kriteria bahan. Kemudian ada kriteria yang ketiga proses produk halal. Apa yang harus dilakukan dalam proses produk halal, apa yang boleh dan bagaimana yang tidak boleh. Kemudian ada kriteria yang keempat yaitu produk. Jadi setelah jadi produk kita harus perhatikan namanya, bentuknya, pengemasannya gitu ya. Itu diatur di kriteria produk dan yang terakhir sebelum kita laksanakan ini dengan berkelanjutan kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Kriteria yang kelima, supaya sistem ini terjaga dengan baik, ada penyempurnaan, ada improvement, gitu ya. Maka harus ada penerapan kriteria yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Ya, ada 5 kriteria. Dan Nanti akan, evaluasi. ya, nanti akan dinilai nih oleh auditor halal bagaimana penerapannya di tempat Bapak Ibu. Ada yang raise hand? Silahkan. Singkat saja ya. Bu Ayu. Ya Bu, izin. Jadi gini Bu, kadang ada kita punya supplier, dia dulunya sudah halal Bu, terus ternyata mungkin dia dia masih yang ketetapan MUI, dia belum update, ternyata dia sudah tidak berlaku Bu. Nah,
saat kita cek nggak berlaku, terus baiknya kita ganti supplier dulu atau menunggu sampai dia dapat lagi gitu, Bu. Karena ada gap dari jadwal halalnya kan gitu, Bu. Terima Ya, kasih. sertifikat halal yang valid itu adalah dari BPJPH, bukan dari lembaga yang lain. Nah, ini tergantung nih, tergantung nanti ketika proses audit kalau SPPG-nya Bu Ayu ya mau sertifikasi halal ya, saran saya lebih amannya cari yang sudah bersertifikat halal dan masih berlaku. Gitu. Nah, kalau misalnya masih proses, kita nggak tahu ya prosesnya ini bisa sejauh mana, apa waktunya, gitu ya. Jangan sampai ini terkendala karena apa ini nggak keluar-keluar. Siapa tahu nanti auditor halalnya nggak bisa meyakini, gitu ya, bahwa ini bisa lancar seperti yang proses sertifikasi halal sebelumnya. Jadi ya saran saya ganti dulu, ganti Oke, Bu. ganti Walaupun suppliernya. walaupun suppliernya kayak sudah menjanjikan ntar sebulan lagi kayaknya terbit gitu, tapi tetap kita takut ini ya Bu ya, takut nggak sesuai ya Bu. Iya, nanti kita kan juga punya kepentingan sendiri ya. Oke, ya baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Bu Dina, silahkan satu lagi ya. Nanti saya lanjut. Silakan Bu Dina. Izin Tadi ya Bu, ya, izin mohon maaf, kan saya awam sekali ya. Saya sebagai penyelia, kalau SPPG saya akan mendapatkan sertifikat halal, maka yang harus saya siapkan adalah saya memeriksa bahan-bahannya itu, kemudian untuk bagaimana Bu, Bu Dewi ya. Kolik. Oke, Bu Dina Utami. Nah, ini sudah mulai apa namanya? Ingin tahu ya. Kita akan bahas di belakang nih, Bu, sampai tuntas. Oke? Apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Ya, izin saya teruskan ya, Bu Dina ya. Halo, Bu Dina. Ini akan terjawab nih pertanyaannya Bu Dina. Baik, kita Siap, akan terima bahas. kasih Bu. Ya, kita akan bahas satu persatu ya kriteria apa yang harus kita perhatikan dan harus kita terapkan tadi untuk persiapan sertifikasi halal di tempat SPPG kita. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab. Kriteria satu. Apa itu kriteria komitmen dan tanggung jawab? Kriteria komitmen dan tanggung jawab definisinya adalah pernyataan yang tertulis dari pelaku usaha. Jadi ini adalah pernyataan yang sifatnya formal, ditulis, bukan omon-omon aja. Dari siapa? Dari pelaku usahanya. Pernyataan tertulis dari kepala SPPG-nya, dari top manajemennya, bukan dari kepala produksinya, kepala dapur, bukan, tapi dari top manajemen. Untuk apa pernyataan tertulis ini? Untuk bahwa menyatakan menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan. Serta pernyataan tertulis bahwa bertanggung jawab untuk meminimalkan menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, tentu ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi ini adalah tanggung jawabnya melekat pada pelaku usaha, kepala SPPG. Nah, ada tiga unsur dari kriteria ini yang akan dinilai atau diperiksa oleh auditor halal. Itu ya, yang harus Bapak Ibu terapkan tiga unsur ini. Apa saja itu? Unsur kebijakan halal, yang kedua tanggung jawab pelaku usaha, yang ketiga pembinaan sumber daya manusia. Ini masuk kriteria satu, masih kriteria satu. Ya, jadi untuk kebijakan halal itu merupakan pernyataan tertulis, ya, harus disusun, harus ditulis, gitu ya, yang mencakup komitmen pelaku usaha karena ini bentuknya komitmen, jadi harus divalidasi, harus ditandatangani oleh top manajemen, kepala SPPG-nya, yang menyatakan bahwa satu, hanya menggunakan bahan yang halal, dua, hanya memproses secara halal, yang ketiga, menghasilkan produk yang halal. Ada yang bocor nih. Ya, diperiksa ya Bapak Ibu ya, jangan ini mikrofonnya jangan aktif dulu. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau bikin kebijakan halal, pernyataan tertulis ini jangan khawatir, ini sudah ada template-nya. Sudah ada template di manual SJPH yang nanti Bapak Ibu akan dikasih gitu ya. Bisa nanti memakai template itu. Atau mungkin Bu kayaknya kurang nih narasinya. Saya tambah boleh-boleh. Yang jelas eh, narasinya itu tidak boleh mengurangi substansinya jika ada tambahan, gitu ya. Substansinya tadi hanya menggunakan bahan halal, memproses secara halal, menghasilkan produk yang halal. Nah, setelah kebijakan halal ini Bapak Ibu susun, kemudian ditandatangani, ditetapkan oleh pelaku usaha,
oleh top manajemen, maka kebijakan halal ini yang penting adalah harus dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil perusahaan, oleh seluruh personil di SPPG. Oleh karena itu, supaya bisa dipahami dan diterapkan, maka harus disosialisasikan, harus dikomunikasikan terkait kebijakan halal kepada seluruh pihak yang terkait, baik itu internal maupun pihak eksternal SPPG, gitu ya. Pihak internal, maka ada sosialisasi kepada siapa kira-kira? Kalau kepada pihak internal. Relawan. Relawan, semua relawan, gitu ya. Jangan hanya relawan yang baru saja, tapi relawan yang sudah lama maupun relawan yang baru. Sebelum mereka masuk bekerja, hari pertama itu sudah harus tahu nih bahwa SPPG ini sudah menetapkan kebijakan halal, supaya mereka mempunyai awareness yang sama, pemahaman yang sama, gitu ya. Jangan sampai berbuat sesuatu sehingga terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sosialisasi kepada pihak eksternal, kepada siapa kira-kira? Supaya seperti daging ayam, tempe, tahu. di sekolah. Iya, Terima. betul. Kepada supplier, ya, vendor, ya, atau kepada pihak yang mengangkut distribusi bahan atau jasa distribusi pihak ketiga mungkin yang ada yang tidak mempunyai armada sendiri sehingga memakai jasa distribusi pihak ketiga. Itu juga harus disosialisasikan supaya apa? Supaya mereka menjaga bahan yang kita pesan sampai ke dapur kita itu masih tetap halal gitu ya, tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis gitu ya. Mereka akan mempunyai pemahaman dan aware yang sama. Nah, cara sosialisasinya bagaimana, Bu? Nah, ini pertanyaannya. Cara sosialisasinya dapat ditentukan oleh SPPG Bapak Ibu. Misalnya bisa melalui pelatihan internal atau bisa melalui briefing karyawan, bisa dengan menggunakan poster, banner, ya. Atau kalau misalnya vendornya atau suppliernya ini jauh, luar kota, luar pulau, atau mungkin luar negeri, bisa menggunakan email. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi kebijakan halal ini jangan lupa disimpan bukti-buktinya. Karena apa? Auditor halal itu tidak akan percaya saja dari hasil wawancara, tapi akan memeriksa berdasarkan eviden, berdasarkan bukti dukung. Kalau misalnya sosialisasi kebijakan halal, apa kira-kira buktinya? Bisa daftar hadir pelatihan ya, kalau melalui pelatihan internal. Kalau ada briefing karyawan berarti ada notulensi briefing karyawan. Kalau menggunakan sosialisasi berupa poster banner berarti ada terbukti ada pemasangan poster atau banner di tempat SPPG Bapak Ibu. Di ruangan-ruangan yang memang mudah terbaca, terlihat tulisannya. Ya, atau dengan email bagaimana? Kalau email ya berarti isi emailnya di screenshot atau auditor nanti diberikan akses terkait email yang sudah dikirimkan kepada vendor atau supplier. Gitu ya. Jadi tidak hanya asal percaya saja dan tidak hanya bisa jadi tidak hanya pemeriksaan dokumen saja. Jadi audit halal itu juga bisa berdasarkan wawancara. Jadi kalau sudah ada bukti, apakah sudah ada sosialisasi kebijakan halal? Sudah gitu ya. Kalau ada banner ya berarti ada foto bannernya. Kalau misalnya pelatihan internal gitu ya, briefing karyawan, ada notulensi, ada foto kegiatan gitu ya, bisa jadi diwawancara itu. Misalnya tugas gudangnya diwawancara, apakah memang sudah disosialisasi dalam pelatihan internal gitu. Jadi di cross check kembali gitu ya. Jadi jangan membuat bukti yang ternyata itu tidak valid. Nanti bisa diperiksa ulang. Nah, kalau seperti ini contoh implementasi kebijakan halal. Nah, seperti yang di bawah ini, yang kurang adalah tanda tangan, ya, tanda tangan dari pimpinan, plan directornya. Apakah ini bisa terjadi? Bisa, Bapak Ibu. Saya mendapati sendiri. Jadi karena audit halal itu mungkin mereka terburu-buru, tergesa-gesa, jadi sudah di print besar, dicetak, kemudian dipasang di ruang penyajian. Itu kebetulan restoran gitu ya. Kemudian sudah di Bigora bagus, lupa belum ditandatangani. Nah, itu juga jadi temuan.
Nah, kalau yang di bawah ini di print saja ya, sederhana banget nih, di print, ditempel. Kalau ruangannya kecil sih nggak masalah ya, mencukupi lah. Tapi kalau ruangannya besar nih dianggap tidak akan bisa mencukupi karena tidak bisa terbaca dengan baik. Gitu ya. Kalau dengan WhatsApp gimana Bu? Dengan WhatsApp boleh ya, dengan media sosial misalnya WA. WA-nya kepada vendor, kepada suppliernya itu nanti di screenshot dan ada respon dari penerima pesan kita, ya. Kemudian unsur tadi sudah kebijakan halal. Ada unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usahanya apa nih? Bahwa menjamin tersedianya sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Kemudian yang kedua, menetapkan penyelia halal dan melaporkan sesuai persyaratan. Jadi Bapak Ibu nanti ini kan dinyatakan lulus ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Min. Nanti dinyatakan lulus, dapat sertifikat halal dan akan kemudian harus ditunjuk dengan menetapkan SK atau surat tugas. Yang menetapkan SK atau yang membuat surat tugas adalah ditandatangani oleh pelaku usaha. Dalam hal ini kalau SPP kepala SPPG-nya atau ketua yayasannya yang menetapkan Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Ya, kalau penyelia halal syaratnya tadi sudah di ini ya, saya refresh lagi. Syaratnya adalah satu, beragama Islam dibuktikan dengan KTP. Yang kedua itu adalah mempunyai pengetahuan yang apa namanya yang mencukupi dalam memahami syariat kehalalan. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan penyelia halal yang sudah diikuti. Nah, kalau untuk jadi penyelia halal, usaha mikro kecil cukup satu sertifikat pelatihan. Tapi kalau untuk menjadi penyelia halal di usaha menengah besar, itu harus punya dua. Satu sertifikat pelatihan, yang kedua sertifikat kompetensi. Jadi harus ikut uji kompetensi lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai penyelia halal. Itu ya. Nah, penyelia halal ini, Bapak Ibu, kalau misalnya memang usahanya masih mikro dan kecil, sesuai NIB-nya, maka bisa berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan, karena keterbatasan SDM gitu ya. Nah, kalau misalnya pelaku usahanya ini non-Muslim gitu ya, non-Islam, maka kan nggak boleh jadi penyelia halal. Atau mungkin tidak ada yang punya sertifikat penyelia halal, kalau usahanya mikro dan kecil, ini boleh berasal dari pihak luar, pihak lain. Misalnya dari instansi pemerintah, dari dinas terkait, misalnya, atau dari perguruan tinggi, dari dosen, untuk menjadi penyelia halal di usaha mikro kecil. Gitu ya. Dan yang terakhir, tanggung jawab pelaku usaha terkait penyelia halal adalah menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini adalah merupakan satu tim yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan SJPH. Ya, kalau misalnya di SPPG ya berarti ada misalnya ahli gizinya masuk, gitu ya, penyelia halal otomatis masuk, mungkin juga kepala dapur dan seterusnya. Itu yang akan menjadi tim manajemen halal. Yang menetapkan adalah pelaku usaha, top manajemen dari perusahaan. Dalam hal ini kepala SPPG, gitu ya. Nah, terakhir, unsur yang terakhir dalam kriteria satu, pembinaan sumber daya manusia. Apa implementasi untuk pembinaan sumber daya manusia? Jadi, apa namanya, SPPG harus melakukan pembinaan berupa pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal, gitu ya. Nah, pelatihan ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu namanya pelatihan internal dan yang kedua namanya pelatihan eksternal. Kalau pelatihan eksternal itu dengan cara mengikut sertakan penyelia halal pada pelatihan atau anggota tim manajemen halalnya pada pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar. Pihak luar ini siapa? Ketentuannya adalah oleh BPJPH atau oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga pelatihan lain yang sudah ditetapkan oleh BPJPH seperti Halal Institute. Jadi untuk implementasi pembinaan SDM dalam hal ini pada pelatihan eksternal, Bapak Ibu sudah dapatkan
ya, yaitu dengan ikut serta dalam pelatihan eksternal di Halal Institute, gitu ya. Nah, sekarang yang belum adalah pelatihan internal. Apa itu pelatihan internal? Pelatihan internal halal ini adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri. Ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH. Jadi kalau di SPPG ya SJPH-nya seperti apa itu nanti yang disampaikan pada saat pelatihan internal. Siapa yang akan menjadi trainernya, Bu? Yang akan menjadi trainer internal itu adalah personil yang sudah kompeten. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan ini, bisa menjadi trainer internal dalam pelatihan internal halal, gitu ya. Bu, saya kok nggak pede ya, gitu ya. Misalnya ya, nggak pede nih Bu untuk ngasih materi atau trainer, menjadi trainer internal. Bolehkah dari luar? Boleh mengundang narasumber dari luar untuk menyampaikan materi terkait pelatihan di bidang halal. Itu juga diperbolehkan. Yang penting pelatihan ini diselenggarakan oleh pihak SPPG sendiri. Nah, untuk pelatihan internal ini jangan lupa ya, Bapak Ibu, teman-teman, peserta harus dievaluasi ya. Ada evaluasinya berupa tes. Baik itu mungkin tertulis dengan pertanyaan pertanyaan multiple choice atau yang lain. Ya, jangan lupa harus ada evaluasi. Karena apa? Karena evaluasi pelatihan ini berupa post-test gitu ya, itu akan menjadi parameter keberhasilan pelatihan. Kalau misalnya peserta itu menjadi lebih paham, nah ini post-testnya tinggi nilainya gitu ya, lebih tinggi daripada pretest, nah itu berarti merupakan parameter indikator bahwa pelatihan internalnya sudah berhasil. Seperti itu. Ini ada yang lupa nih, dulu itu ya alumni pelatihan itu suka menghubungi saya. Bu, saya didatangi auditor halal dari LPH. Ada beberapa temuan katanya. Sudah saya penuhi Bu, tapi hanya satu ini yang saya bingung katanya. Apa yang bingung di foto tulisan auditor halalnya ternyata itu tulisannya peserta belum belum ada evaluasi pelatihan internal gitu. Jadi catatannya belum ada evaluasi pelatihan internal. Lupa dengan slide ini. Jadi eh, belum ada post testnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu seperti juga yang sebelumnya, jangan lupa bukti-bukti bahwa sudah ada implementasi pembinaan sumber daya manusia itu disimpan. Apa buktinya? Kalau ada pelatihan berarti ada daftar hadir pelatihan, ada materi pelatihan, ada lembar post-test, ada foto kegiatan. Kalau mungkin juga bisa menerbitkan sertifikat pelatihan internal. Ya, jangan lupa ini disimpan dengan baik bukti-buktinya karena akan diperiksa sebagai salah satu bukti dukung. Oke, itu kriteria yang pertama. Saya lihat chat dulu. Ya, nanti kita bahas ya. Setelah bahan ya, nanti kita bahas. Sekarang kriteria yang kedua bahan. Bahan itu adalah, ya, ini kriteria yang kedua nih. Kita sekarang membahas terkait bahan. Unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Jadi semua unsur, tidak hanya bahan bakunya saja. Tapi cakupan bahan itu ada 6. Apa saja itu? Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Kalau ada bahan kemasan berarti kemasan. Kalau menggunakan sanitizer itu juga termasuk bahan. Sanitizer, pelumas atau grease itu juga harus berstandar halal. Kemudian cakupan bahan berikutnya adalah bahan penolong pencucian atau cleaning agent, gitu ya. Sabun untuk mencuci peralatan itu termasuk juga bahan. Jadi harus halal ini. Kemudian yang keenam, jika ada kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas, media untuk kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas itu juga termasuk dalam cakupan bahan. Jadi harus bersandar halal. Oke ya. Nah, untuk mendefinisikan, mengkategorikan bahan itu bahan baku, tambahan atau penolong, itu Bapak Ibu bisa lihat persentase penggunaannya. Bahan baku itu jika persentase penggunaannya yang paling besar, ya. Kalau misalnya bahan tambahan berarti pemakaiannya relatif lebih sedikit. Kalau bahan penolong biasanya hanya bersifat sebagai pelengkap saja. Contoh,
Yang kemarin bakso. kan keringan kan? Iya. Udah Halo, ada katanya dia. ada yang bocor nih. Ya, silakan diperiksa mikrofonnya. Contoh Bapak Ibu bakso, bakso daging ada daging, bahannya ada 5 daging, tepung, tapioka, bawang goreng, bawang gitu ya, kemudian es batu. Yang jadi bahan baku tentu adalah dagingnya, bahan tambahannya tepung tapiokanya, kemudian bumbu-bumbu itu masuk bahan tambahan. Es batu masuk apa kira-kira kalau es batu? Bahan tambahan. Bukan penolong tuh. Bahan Nolong. penolong ya, Penolong. karena nggak masuk ingredient ya. Oke, sekarang kategori bahan. Kategori bahan, ini fokus di sini Bapak Ibu. Kategori bahan itu ada 2. Apa itu? Yang pertama, bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan yang wajib bersertifikat halal itu sudah diatur, yaitu di Keputusan Menteri Agama atau kita singkat KMA nomor 748 dan KMA 944 tahun 2024. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahan yang ini masuk dalam KMA 748 dan KMA 944, wajib Bapak Ibu mempunyai atau memilih bahan yang sudah bersertifikat halal. Ya, ini cari yang valid sertifikat halalnya. Bahan yang kedua, kategori yang kedua adalah bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal istilahnya dengan positive list. Ya, positive list. Saya ulang, bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau positive list. Jadi ini kebalikan dari kategori bahan yang pertama. Daftar positive list ini bisa kita lihat di KMA 1360 tahun 2021. Ini contoh gampangnya saja nih ya. Kalau untuk positive list itu adalah atau bahan yang tidak kritis gitu ya, itu adalah bahan nabati yang tidak ada proses pengolahan, tanpa proses pengolahan dan tanpa ada bahan tambahan. Contoh misalnya bawang putih. Bawang putih segar, kalau Bapak Ibu menggunakan bawang putih segar itu masuk positive list. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan tepung bawang putih atau bawang putih bubuk, karena ini sudah ada proses pengolahan, kemudian dikemas, ini kemungkinan ada bahan tambahan lain, maka tidak bisa masuk positive list. Ini masuk ke bahan yang kritis, harus ada sertifikat halalnya. Contoh lagi, misalnya merica, merica butir. Nah, itu masuk positive list, masuk bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau mericanya sudah dijadikan merica bubuk, nah ini tidak bisa lagi menjadi positive list. Jadi ada 2 KMA ya. Kalau mau konfirmasi ini bahan saya ini apakah positif list ataukah tidak, ini kita bisa lihat di keputusan Menteri Agamanya. Ya, ada namanya KMA 1360 tentang bahan yang dikecualikan dari sertifikat halal. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Saya. Ya, contoh nih. Bisa, Bu. Ya, ini contoh. Ini kalau saya bisa. Jadi ini ada banyak nih, banyak sekali bahan-bahannya untuk bahan positif list. Kalau mau ngecek ada di sini. Ya, misalnya di sini ada apa rumput laut segar. Nah, ini masuk positif list. Nggak usah perlu repot-repot cari rumput laut kering atau rumput laut segar yang ada sertifikat halalnya. Karena ini masuk KMA 1360 atau positif list. Nah, sebaliknya ada namanya KMA 748, yaitu jenis produk yang wajib bersertifikat halal. 748 tahun 2021. Nah, ini kalau menggunakan bahan yang ternyata ada di sini, ada di KMA 748, Bapak Ibu wajib mencari yang sudah ada sertifikat halalnya. Nih di sini ya. Susu dan analognya, kalau pakai yogurt, menggunakan kefir atau yang lain ada susu UHT, maka wajib menggunakan atau memakai susu UHT yang sudah bersertifikat halal. Gitu.
Nah, ini ada KMA lagi, namanya KMA 944 tahun 2024 tentang perubahan atas KMA 748. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, ini kan sudah ada nih KMA yang baru 944 tahun 2024. Tapi kenapa kok masih digunakan KMA 748 yang ini? Yang tahunnya 2021, ternyata Bapak Ibu, yang KMA 944 ini itu hanya mengatur untuk kategori makanan minuman saja. Untuk kategori non makanan minuman kita masih mengacu pada KMA yang lama, yang 748 tahun 2021. Oke ya, seperti itu. Jadi dua KMA itu nanti akan di-share oleh Bu Ayi ya selaku MUT. Nanti bisa Bapak Ibu download untuk kemudian bisa jadi pegangan Bapak Ibu ya untuk menentukan apakah bahan ini wajib bersertifikat halal ataukah bahan ini positive list. Bu ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, jika misalnya ada bahan, saya loncat dulu ya. Jika misalnya ada bahan Bu yang kemudian bahan ini tidak ada di positif list ternyata dan ternyata tidak juga ada di KMA 748 maupun 944, jadi tidak ada di dua KMA ini gitu ya. Abu-abu nih bahannya. Apa yang harus saya gunakan Bu dokumen pendukungnya? Bahan ini tidak merupakan bahan yang positif list, dikecualikan dari sertifikat halal bukan, tidak ada di KMA 1360. Tapi bahan ini juga tidak termasuk dalam kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, maka Bapak Ibu bisa gunakan dokumen pendukung bahan lain, yaitu yang pertama Certificate of Analysis atau COA. COA ini merupakan dokumen tentang kandungan fisika, kimia, mikrobial yang kemudian ini dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi dalam melakukan analisa produk. Jadi labnya itu harus lab yang sudah terakreditasi, SNI 17025, gitu ya. Kemudian ada MSDS, Material Safety Data Sheet. MSDS ini merupakan lembar petunjuk yang berisi komposisi, informasi komposisi, raw materialnya, bahan, kemudian yang ini juga dikeluarkan oleh produsen. Biasanya MSDS ini bahan kimia. Ya, kemudian ada misal spesifikasi. Dokumen spesifikasi ini adalah informasi produk yang menyatakan bagaimana deskripsi produknya, bagaimana prosesnya, komposisi dan kandungannya. Yang ini juga dokumennya dikeluarkan oleh produsen, bukan oleh supplier atau distributornya. Kemudian ada dokumen lain yang bisa digunakan namanya diagram alur proses produksi atau flowchart. Flowchart ini merupakan dokumen dari produsen yang kemudian berisi tahapan proses produksinya. Tidak hanya tahapannya saja, tapi dalam dokumen itu juga menyebutkan, mencantumkan bahan apa yang dipakai. Baik itu bahan pokoknya, bahan bakunya, bahan tambahan maupun bahan penolongnya. Dengan mencermati flowchart ini, maka kita bisa menelusuri status kehalalan dari bahan tersebut, dari produk ini, gitu ya. Kemudian ada namanya POCV Facility Statement, dokumen yang menyatakan fasilitas bebas kandungan babi. Ini penting ya, kalau Bapak Ibu menggunakan bahan yang dari luar negeri, impor gitu ya, maka kalau sudah ada sertifikat halalnya biasanya akan diminta juga POCV Facility Statement. Kita ingin meyakini bahwa fasilitas produksinya adalah sudah halal dedicated, hanya digunakan untuk produk yang halal saja, tidak ada sharing fasilitas. Kemudian ada kuesioner, ini juga dikeluarkan oleh produsen, diisi bahan-bahan apa yang digunakan. Ya, jadi itu untuk kategori bahan dan juga terkait dokumen pendukungnya. Asal bahan bisa nabati ya. Kalau nabati tadi titik kritisnya adalah apakah ada pengolahan sebelumnya atau apakah ada bahan tambahan yang ditambahkan pada proses sebelumnya. Itu jadi titik kritis. Kalau bahan itu berasal dari hewani, ini kita harus pastikan yang pertama titik kritisnya apa jenis hewannya. Hewan halal atau tidak halal. Kalau hewannya halal, maka harus dipastikan bagaimana proses penyembelihannya. Sudah sesuai syariat Islam ataukah tidak. Kemudian kalau bahan itu berasal dari mikroba atau mikrobial ya produk mikrobial harus dipastikan apa media pertumbuhannya, gitu ya. Mikroba pada dasarnya halal yang kita harus perhatikan adalah media pertumbuhan dari mikroba tersebut.
Oke, sekarang persyaratan bahan dalam PPH. Dalam proses produk halal itu ada 12. Yang pertama, harus bersertifikat halal, gitu ya. Kecuali bahan ini positif list, yang seperti saya sampaikan tadi. Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, itu tidak perlu ada sertifikat halalnya. Nah, jika pertanyaannya misalnya, Bu, saya ini menggunakannya sedikit, Bu. Nah, saya nggak punya nih sertifikat halal dari supplier, nggak bisa saya akses. Nah, Bapak Ibu nanti bisa screenshot nanti di websitenya BPJPH. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya, babi dan keturunannya, gitu ya. Jadi ada unsur-unsur babi di dalam produk itu tidak boleh kita gunakan. Kemudian ada darah, bangkai itu juga dilarang ya digunakan. Kalau darah dulu di tempat saya dulu ya di Jawa Timur itu masih ada itu namanya dede. Dede itu darah yang kemudian dikukus gitu ya, dimasak dan kemudian digoreng dicampurkan rujak cingur. Itu juga haram ya, tidak boleh digunakan karena berasal dari darah. Darah itu najis mutawasito, najis sedang. Kemudian bahan tidak boleh berasal dari bagian dari tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu sesuai fatwanya itu adalah suci ya, hal suci. Tapi tidak boleh haram hukumnya tidak boleh digunakan untuk makanan, minuman, obat atau kosmetik gitu ya. Itu dilarang. Kemudian Homer tadi sudah saya sampaikan ya, Homer juga tidak boleh digunakan. Bahan yang tidak lazim, misalnya hewan yang bertaring, berkuku tajam, atau hewan yang dilindungi. Yang ketiga, syarat yang ketiga, pastikan bahan yang kita gunakan ini tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk memproduksi produk yang berasal dari babi atau bahan yang diharamkan. Jadi bukan fasilitas yang halal dedicated. Maka dari itu perlu ada surat pernyataan fasilitas bebas babi tadi ya. Free Facility Statement. Kemudian bahan tidak boleh bercampur dengan bahan haram atau najis ya. Oke ya, ini sepakat. Yang kelima, bahan yang berasal dari hewan atau produk hewani harus hewan yang halal. Yang keenam, kalau menggunakan bahan yang produk dari pabrikan, Bapak Ibu harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan. Jadi pilih barang bahan yang memang sudah ada izin edarnya. Itu ada jaminan bahwa sudah aman untuk dikonsumsi, aman untuk digunakan secara kesehatan. Terkait penggunaan mikroba dan produk mikrobial itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada bahan dari mikrobial, pastikan tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi ya, keracunan pada manusia. Kemudian kalau bahannya itu dari mikroba, pastikan media pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan bahan apa pertumbuhan mikrobanya ini medianya itu mungkin ada bahan tambahan atau penolongnya yang ada unsur babinya, itu tidak boleh digunakan. Jadi najisnya najis apa ini kalau babi? Mugholado ya, najis berat. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya memang media pertumbuhannya ini ada bahan haramnya, najisnya gitu ya. Selain bahan babi atau turunannya, jadi najisnya ini najis mutawasito, maka yang harus dilakukan adalah harus ada pemisahan. Pemisahan dari media pertumbuhan mikroba tadi. Dan kemudian dilanjutkan dengan proses pencucian secara tathhir syar'an. Jadi harus ada proses pencucian dan pensucian melalui kaidah syar'i. Gitu ya. Nah, kalau misalnya media pertumbuhannya itu sudah suci dan halal, ya nggak perlu ada tahapan pemisahan. Tanpa ada pemisahan dengan media pertumbuhan dan juga tanpa ada eh, proses pencucian tidak masalah. Kalau misalnya bahan mikrobial ini untuk membuat produk dengan metode rekayasa genetika, maka harus dipastikan tidak boleh disisipi gen yang berasal dari babi atau manusia. Nah, terkait pencucian tadi, pencucian dan pensucian itu ada ketentuannya Bapak Ibu. Caranya adalah mensucikan dengan menggunakan air sebanyak 2 kulah. 2 kulah itu setara 270 liter. Syaratnya hingga bau dan warna dari najisnya itu hilang. Metodenya dengan bisa menggunakan pengucuran atau perendaman. Kalau pengucuran itu mengalirkan air ke produknya.
Jadi airnya harus mengalir. Kalau perendaman ya direndam dalam air. Tapi kalau menggunakan perendaman pastikan bahwa airnya itu volumenya minimal 270 liter setara ya dengan tadi 2 kula. Kemudian untuk penggunaan alkohol atau etanol, ya. Kalau menggunakan alkohol atau etanol, ada ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Apa ini? Yang tidak boleh adalah alkohol atau etanol yang berasal dari industri Hammer. Jadi pastikan kalau misalnya ada menggunakan alkohol atau etanol, ini diproduksi oleh perusahaan mana? Kalau misalnya memang dari industri yang juga memproduksi miras, minuman keras atau Hammer, ini jangan dipilih karena kita tidak bisa menjamin nih apakah mungkin tidak ada kontaminasinya gitu ya. Itu. Jadi kalau mau memakai alkohol atau etanol itu pilih yang memang perusahaan yang hanya memproduksi alkohol murni. Nah, kalau yang boleh itu adalah penggunaan etanol atau alkohol yang berasal dari sumber lain, misalnya fermentasi singkong, jagung, atau molas. Nah, kalau misalnya menggunakan hasil samping industri Homer, ya, atau turunannya, itu harus yang berbentuk padat. Kita eh, kenal istilahnya dengan breweries, ya. Itu semacam ragi gitu ya. Nah, ini ada persyaratan berikutnya. Syaratnya apa? Setelah ada proses pencucian, ya, sesuai tadi kaidah syar'i. Jadi najisnya sudah hilang. Kemudian harus ada direaksikan terlebih dahulu. Jadi bahan atau produk yang mau kita gunakan tadi harus direaksikan terlebih dahulu dengan menggunakan enzim atau mikroba hingga menghasilkan senyawa baru. Dengan itu maka kita harus pastikan senyawa homernya atau unsur-unsur homernya sudah hilang karena sudah terbentuk senyawa baru. Nah, kalau tadi alkohol pada minuman fermentasi, apakah itu fermentasi susu, rempah, atau teh kombucha, sudah kita bahas tadi bahwa kadar alkoholnya pada produk akhir harus kurang dari berapa tadi? 0,5%. Dan syaratnya secara medis tidak membahayakan. Oke ya. Jadi untuk penggunaan alkohol, baik itu pada kosmetik dan obat juga demikian. Untuk kosmetik dan obat, baik itu obat cair maupun non cair, itu juga ada ketentuannya. Memang tidak dibatasi kadarnya ya, tidak ada batasan kadarnya seperti tadi pada minuman 0,5%. Tapi syaratnya adalah selama secara medis tidak membahayakan. Kalau untuk obat ya tidak boleh disalahgunakan nih penggunaannya. Jadi harus dengan menggunakan dosis yang aman gitu ya, yang sudah ditentukan syaratnya dosisnya dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Kalau memang sengaja ditambahkan, maka itu sudah termasuk kategori Homer ya, sudah najis mutawasitoh nanti. Oke, nah sekarang persyaratan berikutnya terkait bahan. Bapak Ibu ya pelaku usaha harus punya dokumen pendukung berupa sertifikat halal dari bahan. Kalau tidak punya, nanti ya kita screenshot nih di webnya BPJPH. Ini kita bisa mempunyai dokumen terkait sertifikat halal dari website BPJPH. Kemudian Bapak Ibu pelaku usaha harus menjamin keabsahan dokumen pendukung meliputi masa berlaku, lembaga penerbit, nomor sertifikat dan kesesuaian dokumennya. Tadi kan sudah dibahas Bu, masa berlakunya kan selamanya gitu ya, selama tidak ada perubahan bahan atau proses. Bagaimana ini kok masih dilihat masa berlaku? Nah, Bapak Ibu, kalau untuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, selama dikeluarkan oleh BPJPH, kita bisa eh, abaikan untuk masa berlaku karena memang sudah berlaku selamanya. Jadi masa berlakunya sudah tergantung dari pelaku usaha masing-masing, gitu ya. Kalau ada perubahan ya berarti harus dilaporkan. Nah, yang harus kita lihat masa berlakunya itu adalah untuk sertifikat halal dari bahan yang diproduksi oleh negara lain atau impor ya, impor bahan yang kemudian ini sudah ada sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri. Nah, lembaga halal luar negeri ini mengeluarkan sertifikat halal itu masih ada masa berlakunya gitu ya. Jadi selain kita melihat lembaga penerbitnya apakah sudah diakui oleh BPJPH, kita juga harus melihat masa berlaku lembaga penerbit sertifikat halal tersebut. Gitu ya. Kemudian terkait lembaga halal luar negeri kita bisa cek nanti di websitenya BPJPH. Nah, ini adalah contoh
contoh dokumen pendukung bahan. Yang sebelah kiri itu adalah sertifikat halal, yang di yang di tengah ini adalah contoh lembaga halal luar negeri dari Ivanka ya. Ini yang mengeluarkan sertifikat halal produk gitu ya. Ada beberapa produk di sini. Nah, kita harus cek kalau Ivanka dari Amerika Serikat ini sudah MRA dengan BPJPH, sudah diakui oleh BPJPH gitu ya. Jadi valid yang kita perlu pastikan tadi ya, yaitu eh, apakah memang dokumennya sesuai ya dengan nama produknya, kemudian apakah masa berlakunya masih ada, masih berlaku. Yang ke sebelah kanan ya, yang ketiga ini ada Certificate of Analysis. Nah, ini COA. COA ini yang mengeluarkan arus laboratorium yang sudah terakreditasi, ya, ISO 17025. Nah, ini contoh namanya POCV Facility Statement. Nah, ini adalah pernyataan fasilitas bebas babi. Ya, ini penting untuk produk-produk impor nih, atau minyak-minyak yang kemungkinan ini ada penggunaan sharing fasilitas dengan produk yang haram. Nah, terkait implementasi bahan. Bapak Ibu nanti setelah jadi penyelia halal itu akan mengumpulkan ya, mengumpulkan semua bahan-bahan yang digunakan. Betul ya, mengumpulkan semua bahan-bahan yang digunakan. Setelah itu menyusunnya dalam daftar bahan. Nah, kalau sudah ini disusun, kemudian di apa namanya? Diperiksa oleh BPJPH, LPH dalam hal ini, maka Bapak Ibu hanya boleh membeli dan menggunakan bahan yang terdapat di daftar bahan tadi. Tidak boleh menggunakan bahan yang di luar daftar bahan. Ya, caranya supaya kita bisa memastikan atau membuktikan bahwa kita hanya membeli bahan yang sudah tercantum dalam daftar bahan halal yang kita susun, itu adalah dengan memelihara catatan pembelian bahan atau bukti pembelian bahannya, baik itu berupa bon, nota, atau kwitansi. Gitu ya. Bon, nota, atau kwitansi itu Bapak Ibu harus simpan. Biasanya akan diperiksa oleh auditor itu 3 bulan yang terakhir untuk memastikan bahwa Bapak Ibu hanya membeli sesuai dengan di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun. Bu, kalau begitu bagaimana jika saya menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal yang sudah disetujui oleh LPH pada saat mengaudit gitu ya. Atau ini menggunakan bahan yang lama, Bu, sama minyaknya tapi produsennya baru. Itu tidak boleh digunakan, Bapak Ibu. Ketentuannya adalah harus menyajukan persetujuan penggunaan bahan baru kepada BPJPH dan LPH. Setelah mendapatkan persetujuan secara tertulis, persetujuan itu disimpan dan bahan baru ini baru boleh digunakan. Ya. Duh, kok repot ya gitu ya. Bapak Ibu pasti mikirnya gitu nih. Bu, bagaimana nih kalau misalnya memang bahan itu sudah tidak ada atau mungkin ada apa namanya? Kenaikan harga. Nah, saran saya Bapak Ibu, jangan masukkan satu jenis merek bahan saja. Contoh, misalnya minyak goreng, jangan hanya masukkan satu merek, misalnya Bemoli saja, tapi masukkan beberapa merek yang lain. Untuk antisipasi, misalnya bahan ini harganya naik di pasaran, bahan ini kemudian minyak ini apa namanya naik harganya secara signifikan, tidak diproduksi lagi, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot mengajukan penggunaan bahan baru lagi, gitu ya. Tapi menggunakan bahan yang sudah tercantum di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu susun dan kemudian diajukan pada saat proses sertifikasi halal SPPG Bapak Ibu. Itu ya. Demikian juga dengan produk nanti. Pasti ada yang nanya, Bu, produknya kalau misalnya ada pengembangan gimana? Masukkan semua produk yang kira-kira akan diproduksi oleh SPPG Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti pengajuan ya jangan hanya mengajukan produk yang saat ini diproduksi, tapi buat bank menu ya, bank apa namanya produk apa yang kira-kira akan diproduksi kemudian, gitu ya, supaya tidak merepotkan nanti jika misalnya ada pengembangan produk atau produksi menu yang baru gitu ya. Seperti itu. Yang prinsipnya yang harus dipegang adalah gunakan bahan yang memang sesuai ketentuan. Jika memang harus bersertifikat halal, ya cari eh, bahan yang
alternatif yang sudah ada sertifikat halal yang valid, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu perlu apa namanya, buat prosedur ya, pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan supaya kita bisa memastikan bahwa eh, pendukung dokumen pendukung bahan itu memang valid, tidak ada perubahan. Apakah itu dari nomor sertifikatnya, tanggal terbitnya, atau lembaga penerbitnya. Bagaimana caranya? Kita bisa validasi dokumen bahan itu dengan tadi ini yang saya sampaikan tadi ya. Kita bisa gunakan websitenya BPJPH, bpjph.halal.go.id. Ini akan muncul seperti ini. Nanti kita bisa cek daftar bahan di sebelah kolom bawah. Coba saya praktek langsung aja ya. Nah, ini ya. Kita ketik aja di sini BPJPH. Nah, udah muncul ya bpjph.halal.go.id. Ini kita klik. Nah, seperti ini. Di sini itu nanti ada cek produk halal. Nah, kita tinggal ini kecap. Misalnya pakai kecap sedap ya. Nah, akan muncul nih Bapak Ibu. Oh iya, ada nih kecap sedap ya. Misalnya yang produksi ini Siraj Badawi cukup. Nah, misalnya ya, pakai ini. Jadi kalau mengetik nanti harus lengkap ya, karena banyak ini produknya. Jadi ini ada data produsennya, nomor sertifikatnya, dan tanggalnya. Karena apa? Karena di nanti menyusun daftar bahan halal, Bapak Ibu, SPPG Bapak Ibu, pasti kolomnya ini yang dibutuhkan nama produknya apa, mereknya apa, produsennya siapa, nomor sertifikatnya berapa. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan website ini jika misalnya saat ini Bapak Ibu mencari bahan pengganti atau bahan alternatif, atau misalnya sekarang menggunakan bahan yang belum bersertifikat halal, ini bisa mencari di sini, di website ini, nanti bisa diajukan ke suppliernya, pesan gitu ya. Saya ingin pesan produk ini, mereknya ini, karena ini sudah valid sertifikat halalnya. Itu ya, seperti itu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang masuk ke eh, kriteria produk halal. Saya lihat dulu chattingannya. Apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada, saya izin buka di chat aja ya. Apakah setia, ya, ada yang rasain nggak? Nggak ada. Dari Ibu, Nurulia Armaya Putri, Bu, apakah Ada, setiap, Bu. ya, ya, Nih, boleh bertanya nggak? iya, dari mana nih Pak? Siapa ini Pak? Guntur, dulu, Bu. Bu. Belum raise hand. Oh, Guntur. Guntur, Iya. ya, silakan Pak Guntur. Nanti habis Ini, ini Bu. Bu Mila ya. Dari penjelasan yang disampaikan Ibu tadi cukup banyak sekali, Bu. Jadi saya itu cuma bisa berpikir gini, Bu. Proses sertifikasi di dapur itu agak tidak bisa sendirian ini, Bu. Artinya ada banyak banyak kekurangan yang harus diselesaikan, Bu. Banyak Iya, pikir akhirnya, Bu. Terus iya, satu, terus yang kedua, penyelia halal itu yang di SPPG itu untuk mengecek proses eh, seperti pengolahan, terus persiapan, pemorsian. Penyelia halal ini masuk relawan apa di luar relawan, Bu? Kan tiap hari tuh, Bu. iya. Jadi Kak, bisa ditangkap Pak? Boleh saya Bisa? tanggapi ya Pak? Iya. Jadi kalau merujuk dari bahasanya ya Pak, penyelia itu adalah supervisor Pak. Jadi supervisor itu pengawas, artinya ya tidak bisa relawannya yang menjadi pengawasnya kan gitu. Jadi ya harus ada penyelia halal sendiri yang memang tadi ada syaratnya ya, harus beragama Islam, harus mempunyai wawasan yang luas terkait kehalalan, dan ini dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Kalau Bapak merasa tidak mampu gitu ya, aduh saya kok nggak mampu ya, terlalu banyak ini yang harus saya awasi. Nanti Bapak harus dibantu nih dengan tim
manajemen halal. Jadi dibentuk namanya tim manajemen halal yang akan kemudian merumuskan sistemnya bagaimana supaya nanti bisa diterapkan, misalnya menggunakan checklist, menggunakan formulir atau pengecekan bahan siapa, misalnya bagian gudang, yang memang mereka sudah kita beri pelatihan internal, Pak. Kan tadi ada pelatihan internal ya. Pelatihan internal itu untuk pengembangan SDM. Jadi kriteria berapa tadi? Satu ya, komitmen dan tanggung jawab. Unsur yang kedua, unsur yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Nah, Bapak ini akan nanti dibantu, mungkin ada relawannya yang juga akan membantu untuk pengecekan atau pengawasan terkait bahan, proses, dan produknya. Gitu ya, Pak. Buat sistemnya, Pak. SOP-nya dibikin. Kemudian, Sendirian apa itu? ya, Setiap hari itu Bu ya. iya, tiap hari dia, Pak, pengawasannya. Ya, memang ini tugasnya ya berbagi ya, Pak. Jadi penyelia halal tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi penyelia halal itu tugasnya, kalau boleh saya ini ya, kalau di pelatihan reguler tuh disampaikan nih, ada 4 tugas penyelia halal. Tadi sudah kayaknya ya di regulasi ya, regulasi. Sudah. Ya sudah. Salah satunya adalah mengkoordinasi PPH. Bagian yang keempat, mendampingi auditor halal dari LPH ketika proses pemeriksaan. Dan yang bagian yang ketiga ini, mengkoordinasikan PPH. Artinya, Bapak Ibu tidak bisa nih bekerja sendiri, harus berkoordinasi dengan divisi lain, dengan bagian lain. Itu kan? Nah, itu jadi ini pentingnya penyelia halal. Jadi mengkoordinasikan, membuat sistem bagaimana supaya bisa dijalankan ini SJPH-nya. Itu Pak. Yang keempat, itu mendampingi auditor halal pada saat proses audit. Nah, kalau ada proses audit berlangsung, tugas Bapak Ibu adalah mendampingi beliau untuk pada saat melakukan pemeriksaan. Yang diperiksa, jangan khawatir Pak, hanya 5 ini. 5 kriteria SJPH. Itu ya Pak, Pak Guntur. Siap-siap Bu, siap-siap. Oke. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan Bu. Oh Karena iya, apa ini ini mungkin soalnya mulai tadi pagi Bu, jadi agak full nih kepala. iya Pak, bisa dimaklumi. Ini Ibu nanti tidak kan buram ada sama sekali mulai tadi ini, tidak ada guyon-guyonnya ini. Jadi agak panas ilmunya gitu kan. padat ya Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterima Pak, nanti bisa bermanfaat ya Pak. Amin, amin, amin. Amin. Baik, silakan Bu Mila. Satu Baik, lagi Bu. Bu Mila Terima kasih Bu dan Pak Febri. kesempatannya. Mm-mm. Ibu, jadi kan kami di SPPG ini dianjurkan untuk memberdayakan UMKM. Nah, eh, yang paling sering kami ambil di UMKM itu seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Nah, di sekitaran SPPG saya di Aceh Utara, Ibu, agak sedikit tidak Ini kayaknya delay nih Bu Mila, Mas ada di perjalanan ya? UMKM-nya dikasih halal, Bu. Halo? Iya, tadi ada delaynya nih. Oh ya, Iya, oke. Bisa jaringan saya di sini terima Bu Bu? agak Mm. lelet. Aha. Iya. Jadi Bu, ini kan kebanyakan yang saya udah hubungi sekitar 5 produsen tahu tempe. Ini mereka masih dalam proses pengurusan sertifikasi halnya. Nah, itu yang Bu, belum ada sertifikasi halalnya. Apakah tetap harus mencari supplier yang ada sertifikasi halal, tapi dia bukan UMKM gitu? Ya, baik. Bu, begini, apa namanya? hmm, Jika misalnya memang ada bahan lain selain dari UMKM itu pada proses sertifikasi halal ini, kalau memang wajib bersertifikat halal, ya pilih yang sudah sertifikat halal. Tapi kalau misalnya memang hmm, di daerah ibu itu belum ada yang memproduksi atau menyediakan bahan misalnya tempe atau tahu yang bersertifikat halal, nanti bisa menggunakan dokumen pendukung lain yang tadi sudah saya sampaikan, misalnya flowchart, alur produksi ya, kemudian mungkin bisa spesifikasi dari produk yang dikeluarkan oleh produsennya. Itu bisa nanti menjadi dokumen pendukungnya. Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Ya, kalau memang misalnya di daerah Ibu tidak ada lagi nih pilihannya lain. Gitu. Baik, silakan Pak Febrian. Ini hampir sama ya dengan pertanyaan Bu Mila dengan Bu Fitriani yang di kolom chat ini kayaknya hampir sama. Baik Ibu, Baik, terima kasih. silakan. Nama saya Febrian, izin bertanya Ibu terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Kemarin saya mendapatkan semacam form terkait dengan pest control atau pengendalian hama.
Nah, izin bertanya, Bu, apakah boleh kami diberikan bimbingan terkait dengan pengendalian hama yang sesuai dengan Halal Institute ya, atau mungkin dengan SJPH ini seperti apa? Terima kasih, Bu. Oke, pengendalian hama atau pest control ya. Jadi Iya, Bu. eh, intinya prinsipnya ini akan terjawab di kriteria yang ketiga sebenarnya ya. Jadi kriteria yang ketiga ada namanya proses produk halal. Jadi kalau di proses produk halal itu ada 3 hal yang harus diperhatikan ya. Saya langsung lanjut aja kalau itu. Yang pertama adalah lokasi, tempat, yang kedua peralatan, yang ketiga adalah prosedur ya, Bapak Ibu. Jadi itu tadi Pak Febrian ya, belum saya tulis nih, Pak Febrian. Siap, Bu. Ya, jadi terkait pest control ini memang penting ya, karena apa? Karena kita harus memastikan bahwa lokasi, tempat dan peralatan itu sudah terbebas dari najis, gitu ya. Karena kita harus menjaga, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan dan higienitasnya, terbebas dari bahan hal tidak halal maupun dari najis. Oleh karena itu perlu ada namanya pest control. Nah, kalau untuk teknisnya seperti apa pest controlnya itu sebenarnya tidak diatur di SJPH. Yang penting adalah prinsipnya jauh dari kontaminan najis. Jadi kalau ada najis mutawasito itu kan kotoran hewan. Ya, jadi harus jauh nih dari peternakan hewan, jauh dari hewan yang berkeliaran ya, karena itu potensi kontaminasi najis. Kalau terkait teknis pest controlnya seperti apa itu tidak diatur Pak Febrian. Nanti bisa dikondisikan sendiri dengan kebutuhan yang ada di SPPG, gitu ya. Misalnya Siap, Bu. dekat dengan tempat sampah ya berarti harus ada apa namanya lampu UV itu ya yang Insect untuk killer, Bu. bisa meminimalkan adanya lalat gitu ya. Atau tidak atau bukan kalau dekat dengan tempat sampah kan nggak boleh ya. Misalnya ada potensi adanya lalat gitu ya. Jadi harus ada pest controlnya. Karena lalat itu kan juga meskipun ini menurut Islam itu dimakfu ya, makfu anhu, tapi kan ini membawa penyakit gitu ya. Tidak eh, apa prinsip kehigienitas dan kebersihannya kurang. Jadi perlu dijaga. Gitu ya Pak, karena teknisnya tidak diatur secara ini di SCPH. Gitu Pak Febrian. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi saya lanjut ya, menyambung dengan Pak Febrian tadi, kita masuk ke kriteria proses produk halal. Jadi proses produk halal itu adalah rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi titik kritis kehalalan produk itu tidak hanya pada bahannya saja, tapi juga bisa dari prosesnya. Jadi titik kritis itu adalah suatu titik atau tahapan yang menjadi sebab ketidakhalalan produk. Bisa dari penyediaan bahannya, bisa pada saat proses pengolahannya, penyimpanannya, pengemasan, atau pendistribusian. Dan kalau di SPPG kan sampai pendistribusian ya, tidak sampai ke penyajian, gitu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan ini terjamin kehalalannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu pastikan tadi 3 hal yang harus diperhatikan: lokasi dan tempatnya, nomor 1. Nomor 2, peralatan dan perangkatnya. Yang ketiga, baru prosedurnya. Jadi buatlah prosedur atau SOP, terutama yang terkait aktivitas kritis. Terkait lokasi dan tempat, tadi sudah saya sampaikan, pertama harus dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari bahan tidak halal ataupun potensi kontaminasi najis. Ya, jangan ada hewan yang berkeliaran. Kemudian dipisahkan jika ada produk yang tidak halal, dipisahkan lokasinya, tempatnya, dan peralatannya. Kemudian kalau ada penyembelihan ya berarti ini sebagai pengetahuan saja ya. Kalau ada RPH atau yang dari pemerintah itu kan ada yang hewan halal dan tidak halal itu harus dipisahkan lokasi penyembelihannya. Jadi harus sendiri-sendiri, tidak boleh bercampur. Nah, prinsipnya adalah ketentuan terkait peralatan, ya, tempat dan peralatan harus dipisahkan antara yang halal, produk yang halal dan tidak halal, mulai dari penyediaan bahannya sampai ke penyajiannya. Tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Misalnya nih, habis di ini mungkin berlaku di supermarket gitu ya. Supermarket besar itu kan biasanya menjual
daging sapi dan daging babi gitu ya. Tapi tempatnya udah dipisah nih, mejanya dipisah semua. Tapi ternyata pisaunya digunakan sama, gantian. Nah, itu nggak boleh. Jadi pisaunya harus sendiri-sendiri, orangnya harus sendiri-sendiri, gitu ya. Tidak boleh juga menggunakan sarana pembersihan yang sama. Jadi kalau misalnya sudah dipisah nih pisaunya, tapi kemudian dibersihkannya di wastafel yang sama, itu juga tidak boleh, harus berbeda wastafelnya. Setelah dicuci, kemudian kan disimpan ya, disimpan, dipelihara peralatannya. Itu juga penyimpanannya harus sendiri-sendiri, tidak boleh bercampur. Ini kalau di Pujasera ya, Pujasera itu kan biasanya ada tuh outlet-outlet banyak itu ya. Itu yang harus kita cermati di situ ya. Mulai dari trolinya, mejanya, piring, sendoknya, gelas itu harus terpisah. Tidak boleh sama, bergantian nggak boleh. Kemudian kalau mau dicuci ya proses pencucian dan tempat pencuciannya juga harus berbeda. Gitu ya. Nah, terkait tadi mulai dari tahapannya kan ada penyiapan bahan sampai penjualan dan penyajian ya. Nah, di sini ada pendistribusi. Proses. Ya, proses dan di sini ada pendistribusian nih. Nah, ternyata Bapak Ibu untuk SJPH ini ada pengecualian terkait pendistribusian. Pendistribusian produk halal ini boleh bersama dengan produk yang tidak halal. Namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, yang didistribusikan itu bukan produk segar asal hewan atau produk olahan hewan yang dibekukan. Jadi daging sapi sama daging babi segar tidak boleh dijadikan satu dalam satu mobil armada, itu nggak boleh. Atau misalnya daging sapinya itu udah dibuat apa nugget gitu ya, atau bakso, bakso babi dan bakso sapi nggak boleh, yang sudah di frozen nggak boleh dijadikan satu dalam satu pendistribusian, harus dipisahkan. Nah, kecuali produk ini boleh dijadikan satu, tapi ada syarat berikutnya. Ya, syaratnya adalah pelaku usaha harus bisa menjamin tidak terjadi kontaminasi silang antar produk yang didistribusikan. Misalnya dengan ada penandaan yang jelas, pemakingan yang sempurna, bagus, gitu ya, tanpa ada proses potensi kontaminasi, kebocoran, dan seterusnya. Itu ya untuk pendistribusian. Nah, sekarang terkait yang ketiga. Jadi tempat peralatan, lokasi peralatan sudah saya sampaikan ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah terkait prosedur. Prosedur ini harus dibuat Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan proses produk halalnya secara tertulis. Oke, secara tertulis dan terdokumentasi. Jadi ketika sudah lulus dari pelatihan ini, Bapak Ibu nanti inisiasi untuk menyusun prosedur, gitu ya. Prosedurnya terkait apa, Bu? Terkait bahannya, terkait proses, dan terkait produk. Oke, bahan misalnya SOP pembelian bahan, SOP pemeriksaan kedatangan bahan, SOP penyimpanan bahan gitu ya. Kalau terkait PPH, proses produk halal ya berarti SOP proses produksi, SOP pencucian fasilitas gitu ya. Kalau produk ya berarti ada misalnya SOP pengemasan produk dan seterusnya. Ya, dibuat SOP-nya. Bu, di tempat kami sudah ada nih SOP atau prosedur yang sudah kami buat. Apakah kami perlu membuat SOP baru terkait halal ini? Tidak perlu, Bapak Ibu. Cukup SOP yang ada itu dimasukkan terkait klausul-klausul halal. Jadi disempurnakan kembali ya SOP-nya. Jadi kalau ada SOP yang sejenis, misalnya SOP pembelian bahan, ya berarti masukkan terkait klausul-klausul halal. Misalnya hanya membeli yang ada dalam daftar bahan halal yang sudah disusun dalam manual SJPH. Nah, gitu ya. Misalnya penggunaan bahan baru, tidak boleh membeli bahan baru tanpa persetujuan dari penyelia halal, harus didaftarkan dulu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terkait SOP ini, prosedur ini, Bapak Ibu perlu mensosialisasikannya kepada pihak yang terkait. Artinya personil yang melaksanakan prosedur ini, gitu ya. Nah, hasil-hasil sosialisasinya jangan lupa buktinya itu disimpan. Kalau terkait proses pasti
hubungannya dengan peralatan ya Bapak Ibu ya. Nah, peralatan ini itu kita harus tahu paham najis ya. Karena kalau peralatan ini terkontaminasi najis, kita harus mencuci atau mensucikannya sesuai dengan najisnya. Itulah makanya penyelihat halal harus Islam karena tahu ilmu toharoh gitu ya. Kalau najis ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Kok kira-kira? Najis ada berapa ya? 3. Tiga. Tiga. Apa Ada Tiga, saja? Bu. muwafafa, Najis mutawasito, muholazo. mutawasito mughalaghah. 3. Najis mukofafa, najis ringan. Air kencing bayi laki-laki usianya kurang Ya, 2 tahun hanya minum ASI, itu ya, ya. mengkontaminasi peralatan. Caranya hanya cukup diperciki air saja. Tapi kayaknya enggak terlalu anu ya, potensinya nggak besar ya. Ada bayi laki-laki di dapur SPPG itu kan kayaknya Oh, eh, udah ada, udah nggak ada. ada ya Pak. Udah ada. Ya, kecuali relawannya tiba-tiba bawa bayinya. Nah, yang perlu yang banyak itu adalah najis mutawasito, kan najis sedang. Contohnya apa nih? Yang kemungkinan meng- eh, Darah, mengkontaminasi peralatan kita. darah, Darah, oke. Darah. Ya, kotoran, Kotoran kotoran, hewan bisa. betul. Kotoran hewan, kotoran manusia, muntahan manusia gitu ya. Kotoran yang banyak itu yang mungkin bisa terjadi itu mungkin mengkontaminasi peralatan kotoran tikus ya. Tiba-tiba ada lubang tikus nih di dapur kita. Nah, itu kan juga potensi ya. Jadi terkontaminasi kotoran tikus atau bangkai cicak. Nah, itu najis mutawasito. Caranya adalah dengan menggunakan air yang mengalir. Jadi dialiri dengan air sampai hilang bau, rasa, warna dari najisnya. Siap, Nah, Bu. pertanyaannya adalah, jika misalnya alat produksi saya, Bu, terbuat dari benda keras, tidak menyerap najis, misalnya dari besi atau baja, gitu ya. Nah, apabila terkena najis mutawasito, najis sedang kan harus dibersihkan dengan menggunakan air. Kalau kena air, Bu, ini alat saya rusak, gitu ya, dan akan mengganggu proses produksi. Bagaimana solusinya? Nah, ini ketentuannya, Bapak Ibu. Jika demikian, maka boleh disucikan menggunakan selain air ya, misalnya dari alkohol gitu ya, atau yang lainnya. Selama bahan tersebut itu adalah suci dan halal. Dan syarat berikutnya, selama bekas najisnya berupa bau, rasa warnanya hilang. Jadi mungkin dilap dulu pakai tisu, baru kemudian disemprot alkohol. Gitu ya, Ya, tuh Bu. kalau itu najis mutawasito. Nah, yang perlu diperhatikan lagi najis mughaladho, ini najis berat. Nah, ya ini mungkin yang wilayah-wilayah yang eh, apa namanya muslimnya minoritas nih bisa kemungkinan terjadi ya. Najis Ya, mughaladho ini dari apa nih? Contohnya? kotoran babi, Iya, dari babi, anjing anjing, ya. Ya, ya, dua itu saja. Nah, ya, caranya adalah dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Jadi 6 kali air, 1 kali tanah atau debu. Kalau tidak ada tanah atau debu, bisa menggunakan penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Ini banyak sekarang di online ya yang jual gitu. Nah, kalau setelah itu nggak boleh nih terkontaminasi lagi di apa dijaga supaya tidak terjadi kontaminasi najis mughaladho dan tidak boleh ada penggunaan peralatan bergantian meskipun ini sudah ada proses pensucian secara najis mughaladho itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada tadi ya supermarket besar gitu ya terbukti bahwa dia menggunakan pisaunya bergantian mengiris daging babi dan mengiris daging sapi. Kalau ditanya, loh ini sudah dicuci kok Bu dengan menggunakan kaidah syar'i najis mughaladho nggak bisa, tetap tidak bisa diterima, gitu ya, nggak boleh ya, dilakukan eh, atau digunakan secara bergantian peralatan meskipun sudah melalui proses pensucian. ya, Bu. Ya, oke ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu menyiapkan dokumen alur proses produksi juga Ya, ya, terkait juga proses pensucian ini. Nah, ya. sekarang kita lanjut Saya ke ini saya kriteria yang minta keempat. format, Ada yang bertanya? Silakan. saya minta format dokumen yang Ibu sampaikan mulai dari awal. Ini paparan ini, Kak, Pak. Iya, mulai dari awal, Bu. Iya. Dan nanti kita pelajari juga, Bu. Oh, siap. Nanti di hari yang kedua besok, Pak, itu ada namanya manual SJPH, template-nya. Nanti akan dibagi.
Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ada manual SJPH yang menjadi rujukan nanti Bapak Ibu. Nanti itu karena memang sudah template ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya dulu disesuaikan dengan SPPG Bapak Ibu. Itu ya, isinya ini Oh, semua, 5 siap, kriteria ini. Ya, siap, siap. sekarang kita lanjut ke kriteria yang keempat ya, produk. Ya, 5D itu produk. Apa dan bagaimana produknya yang harus kita hasilkan? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu memang sudah terbuat dari bahan yang halal, kemudian prosesnya juga sesuai syariat Islam, artinya menggunakan peralatan dan fasilitas produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Kemudian pastikan Bapak Ibu dalam produknya yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau MBG ya berarti aman untuk kesehatan. Jadi tidak hanya halal saja tapi juga toyib ya. Jika menggunakan misalnya bahan tambahan pangan ya harus sesuai dengan dosisnya supaya itu aman untuk kesehatan. Berikutnya, ketika sudah menjadi produk, Bapak Ibu perlu pastikan 3 hal. Yang pertama, bentuk produknya. Yang kedua, karakteristik atau profil sensori dari produknya. Yang ketiga, nama produknya. Jadi kalau terkait bentuk produk, pastikan tidak menyerupai hewan, babi, dan anjing. Tidak menyerupai benda yang ada unsur erotis, vulgar, atau pornografi ya. Jadi bentuknya harus dijaga dan juga di kemasannya juga demikian. Juga hanya bentuk produknya, tapi bentuk kemasannya. Ya, kemudian terkait karakteristik atau profil sensori produk, pastikan produk kita tidak memiliki kecenderungan, apakah itu baunya, rasanya, atau aromanya, itu yang mengarah kepada produk haram atau yang telah ditetapkan haram oleh ketetapan fatwa. Contoh misalnya nih, ada produk minuman, kemudian kok ada bau khamer ya, bau kayak minuman keras, padahal nggak ada khamernya. Itu juga tidak bisa disertifikasi, tidak boleh. Kemudian nama produknya jangan menggunakan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika kepatuhan yang berlaku di masyarakat. Ini sudah ada aturannya, Bapak Ibu. Terkait nama produk ini ada di SNI 99004 tahun 2021. Ada di tabel B1. Nah, ini sudah di screenshot ya. Nama produknya jangan menggunakan nama yang ada simbol-simbol kekufuran, kemaksiatan atau yang berkonotasi negatif. Contoh, mie setan, mie iblis, atau es pocong gitu ya. Mungkin es gendruwo. Itu ada unsur-unsur kekufuran. Jadi tidak bisa menggunakan nama ini. Kemudian apa namanya? Namanya jangan menggunakan nama benda atau hewan yang diharamkan. Misalnya root beer. Nah, bir itu kan konotasinya khamer gitu ya. Nggak ada khamernya, tapi namanya root beer. Es krim rasa rum raisin. Nah, itu juga nggak bisa ada nama rumnya. Atau mungkin bacon. Bacon itu konotasinya adalah daging babi bakar. Nah, ya. Itu nggak bisa, meskipun itu bukan daging babi. Tidak akan bisa disertifikasi. Harus ganti nama, harus ganti bentuk. Kalau misalnya bentuknya menyerupai babi atau anjing. Tidak boleh ya. Kemudian kemasannya, jangan menggunakan gambar yang fokusnya adalah babi anjing. Gitu ya. Nah ini contoh-contoh. Ini ada bakpao ya, bakpao tapi bentuknya kayak kepala babi. Nggak ada unsur babinya, tapi ini secara substansi, bahan, dan prosesnya mungkin halal, tapi kalau secara bentuk produk ini tidak bisa disertifikasi halal, harus ganti bentuk. Setelah jadi produk pasti dikemas ya, kemudian di label. Nah, pencantuman label ini wajib untuk pencantuman label halal, wajib untuk produk yang sudah memang dapat sertifikat halal. Ya, karena di label itu ada nomor registrasinya. Jadi kalau belum keluar sertifikat halalnya ya jangan mencantumkan label halal dulu. Pencantuman label yang dikecualikan itu hanya untuk produk yang kemasannya terlalu kecil, kemudian produknya ini dikemas langsung di hadapan konsumen, atau produknya dijual dalam bentuk curah, bukan dikemas. Nah, ini untuk identifikasi dan mampu telusur ya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk bisa menjamin adanya ketelusuran.
Jadi selalu bisa dibuktikan bahwa produk Bapak Ibu itu memang berasal dari bahan yang sudah halal, disetujui, dan diproduksi dari fasilitas yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi buat pencatatan yang jelas, detail, mulai dari bahan sampai dengan produk ya. Pencatatannya harus jelas supaya bisa ada memastikan adanya unsur ketelusuran. Ini terkait produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi eh, ada produk yang mungkin sudah diproduksi, tapi ternyata ini produknya tidak halal nih. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Ya, produknya harus ditarik, kemudian dikendalikan, diamankan dari proses produksi supaya tidak mengkontaminasi produk yang lain. Kemudian jangan dijual kepada konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Ya, ini nggak boleh. Tidak boleh juga diproses ulang, di rework, kemudian mungkin diturunkan grade-nya, dijual murah, itu nggak bisa, direformulasi juga tidak boleh. Meskipun sudah ada sertifikat halal, tidak boleh diklaim produk ini sebagai produk yang halal. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, produk ini dijual kepada konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, ya, konsumen non-Muslim, tapi harus dengan cara pengendalian dan pengawasan yang ketat, ya. Atau kalau misalnya tidak bisa, Bu, ya produk ini harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak supaya nggak rugi-rugi amat, gitu ya. Oke, sekarang terkait yang kelima. Tadi ada yang bertanya terkait pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi itu implementasinya adalah dengan melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen. Audit internal adalah audit yang dilaksanakan oleh pihak SPPG sendiri, mengaudit dirinya sendiri, asesmen mandiri, gitu ya. Dilakukannya minimal ketentuannya adalah 1 tahun sekali untuk audit internal. Siapa yang akan melaksanakan audit? Dilakukan oleh auditor internal atau tim manajemen halal SPPG, yaitu personil yang sudah pernah mengikuti pelatihan, karena mereka harus paham bagaimana cara menilai atau memantau penerapan SJPH. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nih kalau sudah lulus kan sudah mengikuti pelatihan, sudah paham SJPH, ini bisa menjadi auditor internal. Nanti jangan khawatir ada checklist auditnya. Daftar periksa audit ini tinggal centang-centang aja. Gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu buat prosedur audit internal. Dan juga bukti-bukti bahwa sudah dilaksanakan audit internal itu juga harus disimpan. Karena nanti akan diperiksa oleh auditor halal dari LPH. Nggak akan hanya percaya. Apakah sudah ada audit internal? Sudah. Mana buktinya? Nggak ada buktinya. Apa yang bisa dijadikan bukti? Laporan audit. Oke, laporan audit. Kemudian mungkin checklist audit yang sudah terisi. Daftar periksa auditnya sudah terisi. Kemudian juga bisa laporan tindak lanjut hasil audit. Ya, kalau ada tindakan perbaikan, maka ditulis di laporan tindakan hasil tindak lanjut. Kemudian juga mungkin dokumentasi foto kegiatan, jadwal audit, dan seterusnya. Jangan lupa juga harus dilakukan kaji ulang manajemen. Biasanya ini kaji ulang manajemen dilakukan setelah proses audit internal. Dilakukan rapat kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH, untuk menyempurnakan sistem jaminan produk halal di SPPG-nya ini mau bagaimana, gitu ya. Ini ada notulensinya nanti ya. Jadi bukti dukung bahwa sudah ada rapat kaji ulang manajemen. Daftar hadir rapatnya, daftar hadir audit internalnya, itu jangan lupa disimpan dengan baik. Dan jangan lupa daftar komposisi bahan dan PPH setiap 6 bulan sekali dilaporkan ke BPJPH. Dikaji ulang manajemen, oke. Nah, bagian terakhir itu adalah informasi terdokumentasi. Artinya Bapak Ibu wajib mempunyai manual halal atau manual SJPH. Ya, manual SJPH itu adalah dokumen perencanaan yang menggambarkan bagaimana sih cara SPPG memenuhi kriteria SJPH. Yang ini akan disusun menjadi pedoman bagaimana penerapannya di SPPG Bapak Ibu. Yang menjadi ruang lingkup itu semuanya, mulai dari fasilitasnya, penyediaan bahannya bagaimana sampai misalnya ada gudang maklon atau gudang sewa gitu ya, outlet dan seterusnya itu masuk dalam manual SJPH-nya Bapak Ibu. Ini seperti ini covernya, nih Bapak Ibu akan susun nih. Nanti ada template yang akan dibagikan
besok ya, Bapak Ibu akan menyusun manual SJPH. Iya, Bu, siap, Bu. Oke ya. Nah, sudah agak jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum berakhir saya eh, jelaskan lagi. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan sertifikat sudah lulus, sertifikat halal saya kok belum terbit. Ya, jadi ketika mengikuti pelatihan ini dan dinyatakan lulus, yang didapatkan adalah sertifikat pelatihan, bukan sertifikat halal. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu prosesnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu mendaftarkan melalui si halal nanti ya, besok akan diajarkan. Setelah itu upload semua dokumennya di si halal, verifikator dari BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen yang Bapak Ibu sudah kirimkan di sistem. Jika sudah sesuai, maka akan dikirimkan ke LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal. Yang di dalam lembaga pemeriksa halal ini rumahnya auditor halal. Ya, setelah itu LPH akan memeriksa dokumen, menginput biaya pemeriksaan, dan kemudian keluarlah invoice. Invoice inilah yang akan Bapak Ibu bayarkan ya melalui apa namanya virtual account. Nah, setelah itu baru keluarlah setelah diperiksa sudah valid pembayarannya terbitlah namanya STTD, Surat Tanda Terima Dokumen dari BPJPH. Nah, barulah nanti LPH bekerja. LPH akan bekerja selama 15 hari kerja. Bekerjanya apa? Memeriksa dan menguji kehalalan produk, memeriksa implementasi SJPH yang sudah Bapak Ibu terima tadi ya, 5 kriteria SJPH akan diverifikasi implementasinya sesuai ataukah tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka akan timbul temuan dan temuan ini harus dilakukan tindakan perbaikan oleh Bapak Ibu. Itu ya. Nah, kemudian barulah dilaporkan. Laporan audit ini akan dibawa ke sidang Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia yang kemudian akan menetapkan fatwa halal. Berdasarkan fatwa halal tertulis inilah, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Itu ya. Ini saya ulang lagi supaya nanti tidak jadi pertanyaan. Itu ya. Jadi untuk dapat melalui proses audit halal dengan lancar ya tadi kita harus menerapkan kriteria sistem jaminan produk halal yang ada 5 kriteria. Bisa dibantu nih 5 kriteria SJPH apa? Ini kita refresh ya. Ambil refreshment. Pak, ini yang belum nggak kelihatan nih. Bu Mauli. Komit dan Ya. tanggung jawab. Oke, silakan. Bahan, Mm-mm. Lanjut, Bu. komit dan tanggung jawab, bahan, terkait bahan, kemudian proses produk halal, produknya sendiri, sama pemantauan dan evaluasi. Oke, ini Bu siapa nih? Dengan Elsera, Ibu. Elvira. Elsera, pakai S. Oke. Spero. Baik, bisa disampaikan mungkin apa saja yang tadi sudah diterima, Bu, terkait 5 kriteria ini? Untuk yang komitmen dan tanggung jawab itu bisa Hmm. dari dibentuk dulu tim internal. Jadi memberikan pelatihan dulu ke tim internalnya, kemudian dokumentasi pada saat apa namanya pemberian materi di internal itu sebagai dokumentasi pendukung. Terus penyusunan bahan-bahan makanan, bahan pendukung dan bahan tambahan itu di list apakah sudah sesuai dengan kehalalannya. Kemudian proses produk halal, proses dalam pemasakan, proses pada saat persiapan, pengolahan, pengemasan dan pendistribusiannya harus dijamin kehalalannya. Berikut juga dengan alat, kemudian apa namanya alat pendukung pencucian dan lain-lain. Kemudian produknya sendiri, produk itu makanan yang sudah jadi. Jadi dari makanan bahan mentah ke makanan yang sudah jadi itu harus dipastikan tetap halal di sepanjang prosesnya. Kemudian pemantauan dan evaluasi harus memiliki form checklist bahwa semua proses yang dilakukan dapur SPPG itu semuanya apa namanya masuk dalam kriteria halal. Oke ya, secara garis besarnya seperti itu ya. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, ini resumenya ada di slide ini.
Makasih ya Bu Elsera ya. Mungkin ada beberapa yang perlu disempurnakan juga. Oke, saya lanjut ke ada waktu sekitar 5 menit. Saya izin untuk menanggapi pertanyaan di kolom chat. Elsifa bertanya nih, Bu Elsifa, bagaimana jika dapur mengajukan sertifikat halal menggunakan sertifikat penyelia halal ahli gizi yang sudah resign? Itu ya, ahli gizi yang sudah resign, namun sebelumnya ahli gizi tersebut sudah melakukan briefing. Tidak bisa, Bu, tidak bisa seperti itu. Jadi, ketentuannya di Undang-Undang 33 jelas, pelaku usaha itu wajib mempunyai penyelia halal. Kalau penyelia halalnya resign, harus ada penggantinya. Apakah resign, apakah pensiun, apakah berhenti gitu ya. Itu harus ada penggantinya. Jadi harus ada surat tugas atau SK pengganti dari SK penyelia halal yang lama. Itu ya. Jadi harus digantikan. Tidak bisa kalau resign kemudian menggunakan atau memakai nama yang sudah resign tadi itu nggak bisa. Nanti kalau misalnya sudah dapat sertifikat halal, kemudian penyelia halalnya itu berhenti. Nanti jangan lupa Bapak Ibu, ada mekanisme namanya surveillance. Surveillance itu 4 tahun sekali dilakukan, ya. Jadi ada pengawasan setiap 4 tahun sekali. Ya, di dalam pengawasan itulah yang akan mengawasi penerapan SJPH di SPPK Bapak Ibu. Apakah masih konsisten ataukah tidak? Termasuk di dalamnya apakah masih ada penyelia halalnya ataukah tidak? Gitu. Ya, jadi nggak bisa ini. Oke, kemudian Bu Meliana Citra bertanya, jika supplier kita berasal dari koperasi, kita membuat kebijakan halal, lantas bagaimana jika bisa menjamin barang yang datang dari koperasi tersebut benar-benar halal dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Jadi nanti buat SOP pemeriksaan bahan datang. Ya, kalau kita sudah mensosialisasikan kepada pihak supplier sudah ada respon, menyetujui atau memahami gitu ya, maka kita terapkan SOP penerimaan bahan datang, pemeriksaan bahan datang, buat checklistnya. Kalau sudah ada checklist sebelumnya, masukkan klausul halalnya, ya poin-poin kehalalannya dimasukkan dalam checklist yang sudah ada atau formulir yang sudah dibuat, gitu ya. Itu untuk menjaga bahwa bahan yang kita terima itu adalah halal, gitu ya. Misalnya di dalamnya apakah ada kotoran dan seterusnya ya, itu bisa dibuat. Pak Imam Bukhari bertanya bagaimana untuk supplier SPK kami banyak pakai pedagang area sekitar yang mana apa ini? Yang mana yang mana tidak memiliki sertifikat halal kayak beras. Ya ganti suppliernya ya Pak. Ganti supplier, pilih yang sudah ada sertifikat halal dari bahannya, bukan dari suppliernya yang sudah bersertifikat halal, tapi bahannya yang sudah bersertifikat halal, gitu ya. Itu. Kalau misalnya memang bahannya itu memang harus bersertifikat halal. Kalau positif list, bahannya ya tidak masalah, gitu ya. Lanjut aja. Kalau misalnya positif list itu apa? Telur segar. Telur segar itu positif list. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mencari telur yang ada sertifikat halalnya. Pasti tidak nemu, tidak ketemu, gitu ya. Gitu ya, jangan sampai itu. Karena apa? Ada pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal telur segar ya di BPJBH akan tertolak gitu ya karena ini kan positif list katanya ini permintaan dari konsumen ya nggak bisa begitu karena Islam itu kan tidak boleh berlebih-lebihan ya prinsipnya kalau memang sudah positif list ya nggak perlu ada sertifikat halalnya gitu ya jadi Bapak Ibu juga harus paham itu ini pertanyaannya panjang banget ya Bu Alvina ya nanti saya izin nih saya jawab ya nanti ya insya Allah. Sudah jam 6.30, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih, salam pejuang halal Indonesia. Kalau saya nih tagline-nya biji durian, biji selasih, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Ya, sudah lelah semua Mantap. kayaknya ini Terima mudah-mudahan kasih, Bu. ya dari kelelahan ya ini akan Terima mendapatkan kasih. keberkahan. Selamat Terima kasih. bekerja Amin, ya dan Allah. berjuang sebagai penyelia halal, Bapak Ibu ya. Profesi Bapak Ibu ini sangat mulia karena membantu Muslim ya, anak-anak kita untuk mengkonsumsi produk yang halal. Karena jika mengkonsumsi produk yang tidak halal, nah ini akan menimbulkan efek kita sebagai sesama Muslim tahu ya efeknya seperti apa, gitu ya.
Kalau kita menjadi penyelia halal yang berintegritas, insya Allah pahala akan mengalir, tapi juga sebaliknya. Ya, ini diteruskan sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan saya dalam penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Saya akhiri, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.